menikmati janji-janji Allah. Dari sejak kecil anak-anak sekolah minggu diajari cara untuk menghafal janji-janji Allah. Mereka diberi tugas PR untuk menghafalkan beberapa ayat, dan minggu kemudian mereka harus absen dalam sekolah minggu baik offline maupun online, dan mereka harus melafalkan kembali, mengucapkan kembali ayat firman. Itu dari kecil anak-anak Kristen sudah dilatih, termasuk Anda dan saya ketika kita kecil. Saudara, tetapi itu menghafal, itu mengerti dan menghafal saja. Ketika kita besar, ketika kita dewasa, sudah menikah dan setengah umur, ketika kita sudah mulai tua dan sepuh, kita mencari makna dari yang kita hafal. Saudara, sebab tidak mungkin saya dan Anda hanya menghafal dan dengan hafalan itu kita selamat. Itu tidak masuk akal. Dan itu bukan demikian. Apa yang kita hafal, apa yang kita sudah membaca, kita harus menjadikan nyata di dalam kehidupan kita. Katakan, firman bukan hanya dihafal seperti anak kecil, tetapi firman harus menjadi nyata. Sehingga firman bisa saya nikmati. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Cara menikmati janji-janji Allah, ini adalah satu hal yang penting sekali yang Anda dan saya harus miliki, supaya jangan sampai kita tidak mengerti, sehingga kita, katanya saya sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang berulang kali, sekarang saya dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang saya sakit berat, atau saya menderita penyakit, tapi ternyata apa yang saya hafal, yang saya ketahui, ternyata tidak ada artinya, tidak menolong kepada saya, tidak menikmati janji Allah. Kita harus menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Itu sebab para kekasih, ada dua buah ayat yang luar biasa dari Roma pasal yang keempat, ayat 20 dan 21. Tolong dibuka pada Alkitab Anda, dan kita akan membaca dari sana. Roma pasal yang keempat, ayat 20 dan 21, para kekasih. Kita akan membacanya. Surat Roma pasal yang keempat, ayat 20 dan ayat 21. Mari dengan suara yang nyaring juga di rumah saudara. Siap? 1, 2. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Saya menambah ayat 22 sebagai kesimpulan. Perhatikan, ini membicarakan tentang Bapak Abraham. Katakan, Abraham. Saudara, orang tua ini luar biasa. Dan dari hidup dia, saya dan Anda ini belajar banyak sekali istimewa tentang iman dan berkorban. Saudara yang kekasih, dalam ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Abraham tidak bimbang. Abraham cuma manusia yang sama seperti kita orang. Tetapi dia terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Teruskan. Karena ketidakpercayaan. Ini loh saudara. Untuk sesuatu materi, untuk sesuatu subjek yang dahsyat yang bernama ketidakpercayaan atau tidak percaya, dia tidak mau. Dia sama sekali menepis itu jauh, menengking jauh dari hidupnya. Saudara, nanti akan saya jelaskan Abraham mengalami apa saja yang hebat. 80 tahun lebih kurang
meminta anak. 83 tahun meminta anak. Saudara, 83 tahun. Saudara, bisa bayangkan berapa lama? Ya, ibu kita yang kekasih, Ibu Hadi Wibowo, 85 tahun. Kira-kira sebegitu lama. Ya ampun, lama sekali. Sehari nggak tahu berapa kali dia berbicara kepada Tuhan. Dia minta, dia mohon. Adakah orang bertahan begitu lama? Bapak Abraham, orang paling lama bertahan di dalam kepercayaan. Dia menepis ketidakpercayaan. Tetapi orang Kristen zaman modern ini, apalagi orang-orang muda milenial, mudah sekali tidak memperhatikan faktor ketidakpercayaan. Itu kuno. Aku asal menguntungkan, aku ambil. Tidak peduli aku melawan, aku meninggalkan, aku murtad dari kepercayaanku kepada Kristus, tidak peduli. Semua aku akan pakai, aku akan ambil, aku akan lakukan asal aku bisa dapat. Saudara yang kekasih, jadi soal pekerjaan, soal pacar, soal peluang untuk mendapat untung, orang Kristen mau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini hal gawat sekali. Saudara, tahukah engkau, orang tidak percaya kepada Kristus, dulu dia percaya, sekarang dia tidak percaya. Tahukah engkau kemana dia kalau mati? Engkau tahu jawabannya. Jadi saudara mesti tahu bahwa Bapak Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Terus dia tidak punya unsur apapun, aspek hidup seberat apapun yang membuat dia harus tidak percaya kepada Tuhan. 83 tahun minta, belum dikasih. Orang zaman sekarang sudah lama meninggalkan Tuhan. Balik, nggak usah percaya sama Tuhan Yesus. Bapak Abraham tidak. Saudara, itu sebab inilah yang menjadi hidupnya, dia bisa menikmati sesuatu yang dahsyat. Saudara tahu bahwa Bapa semua orang di dunia yaitu Allah Bapa saja. Tetapi Allah Bapa memberikan, Allah Yehova memberikan satu predikat, sebutan yang maha dahsyat, yang seorang manusia sanggup memikul kemuliaan, yaitu Bapa dari semua orang percaya. Ini gelar ditaruh di atas kepala Abraham. Tidak heran, Tuhan bukan Allah yang cuma bisa menghukum. Amin. Dia Allah yang bisa memberi appraisal. Dia bisa memberikan penghargaan, penghormatan kepada manusia yang berjasa, yang berprestasi. Jadi kepercayaan Abraham sekian puluh tahun tidak tercelah. Ini membuat Allah sedikit mengambil kemuliaan dan ditaruh di atas kepala daripada Abraham. Saudara, ini orang perlu saya dan Anda kenali. Dia punya karakteristik, dia punya sifat tabiat, dia punya lika-liku kehidupan. Saudara, sudah pasti dia bukan orang sempurna. Kalau sempurna dia sudah diangkat hidup-hidupan seperti Henoh, ya, saudara, seperti Elia naik ke dalam sorga. Abraham mati, saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu ayat yang kita baca, tetapi terhadap janji Allah, katakan, tetapi terhadap janji Allah. Nah, inilah satu-satunya hal yang menjadi pengecualian di dalam hidup saya. Hebat sekali. Saudara, jangan karena musibah engkau jadi tidak percaya sama Tuhan. Tuhan, hamba sudah berdoa, baru aja hamba keluar kamar, selesai berdoa, hamba mengalami musibah. Nah, marah kepada Tuhan, tidak terima. Saudara, engkau tidak seperti bapak
rohanimu, yaitu Abraham. Saudara, hanya karena pacar, hanya karena kekasih, engkau menjadi orang tidak percaya. Saudara, saya kasih tahu, ini serius. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana seorang bisa menikmati janji Allah kalau dia bertahan. Katakan, bila saya bertahan, bersabar, saya bertekun, niscaya mujizat terjadi dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, saya senang ya, ada kata malah di bahasa Jawa. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Coba, malah. Hebat kan? Jadi Anda dan saya harus belajar. Hidup cuma sekali, tidak terlalu lama. Marilah menikmati janji Tuhan. Bapak Abraham mendapatkan anugerah yang besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak bercacat di bidang iman kepada Allah Yehova. Allah yang dia sembah. Saudara, kalau saya dan Anda bisa demikian, katakan, bila saya bisa demikian, niscaya saya bisa menikmati segala janji Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab apa yang perlu saya dan Anda pelajari pada hari ini. Ini ada satu hal yang besar. Saya akan berhenti sejenak pada kata janji dalam bahasa Inggris promise. Saudara, itu di dalam bahasa Alkitab lama dan baru, perjanjian lama, perjanjian baru, saudara, istimewa. Saudara, yang saya ingin mengajak saudara ini adalah kata janji itu dari Roma 4, ini perjanjian baru ya, Roma 4 ayat 20, ini perjanjian baru. Jadi epagelia adalah bahasa Greka dari janji Allah. Katakan epagelia. Saudara, ini dari dua kata secara etimologi, yaitu dari kata epi, di atas, ya, dan agelo. Agelo berarti panggilan, ya, panggilan, seruan panggilan, atau janji untuk memberi sesuatu. Jadi agelo adalah panggilan. Siapa yang mau dipanggil? Siapa yang mau diundang? Ya, saudara, dia akan menerima. Itu agelo, ya, dalam bahasa Greka. Jadi epi agelo itu menjadi epagelia, saudara, dan itu adalah artinya janji atau promise, panggilan untuk menerima sesuatu. Dan epagelia ini hanya boleh ditujukan kepada Allah sang Creator, sang Khalik pencipta. Orang tidak boleh memakai kata epagelia, saudara, karena orang tidak mungkin memenuhi persyaratan. Siapa yang mau datang kepadaku, aku akan memberi janji kepadanya. Kan tidak. Tidak ada orang bisa dan sanggup dan cukup liable untuk bisa memberikan kata-kata demikian. Jadi hanya Allah yang boleh disebut bisa memberikan epagelia. Katakan, hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang boleh menggunakan kata ini, epagelia. Karena hanya Dia, tangan saudara, karena hanya Dia yang mampu berkuasa memanggil saya untuk memberi kepada saya perjanjian yang dahsyat. Amin. Haleluya. Jadi janji ini mempunyai kata padanan, yaitu anugerah. Katakan, janji Allah
yang hanya Tuhan Yesus bisa melaksanakan ternyata adalah anugerah. Ya, saudara. Jadi evangelia adalah anugerah, saudara. Jadi kurang tepat kalau seorang manusia berdosa, apakah dia raja, apakah dia ratu, presiden, perdana menteri, memberi anugerah. Kalimat tersebut sebetulnya milik Tuhan, evangelia. Dia hanya boleh mengatakan memberikan kehormatan. Ya. Dia tidak boleh mengatakan menganugerahkan. Siapa dia? Dia orang berdosa. Sama dosanya dengan yang dianugerahi. Gak mungkin. Ya, tidak masuk akal. Ini lelucon saja. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa evangelia ini adalah berasal dari Tuhan untuk diberikan sebagai suatu janji. Itu suatu anugerah. Katakan suatu anugerah. Sebelum saya meninggal, sepatutnya saya menikmatinya. Amin. Haleluya. Dari evangelia ada kata turunan. Saudara, dalam bahasa Greka menjadi epagelma. Katakan epagelma. Epagelma adalah janji pemberian, ya. Ini pemberian ini baru berupa janji. Janji pemberian, ya, saudara. Apa yang diberikan? Yang mau diberikan ini adalah hasil dari suatu janji. Ya, bisa nangkap? Pelan-pelan saya ulangi. Epagelma adalah pemberian suatu janji. Nah, suatu janji ini adalah janji yang sudah teruji, betul-betul ada. Terbukti janjinya tidak kosong, tidak meleset, tidak PHP. Jadi epagelma adalah pemberian janji, hasil dari suatu janji yang sudah menghasilkan. Itu diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara. Jadi saudara tidak akan pernah menerima janji Allah yang palsu, yang belum pernah teruji. Engkau selalu akan menerima janji yang selalu teruji, terbukti. Saudara, hebat sekali. Kalau orang memberi janji, belum tentu ya. Ya, semoga aja lah aku bisa memenuhi janjiku. Saudara, tetapi kalau Tuhan, katakan tetapi bila Tuhan yang memberi janji, janji yang Dia berikan kepada saya adalah janji yang sudah terbukti. Janji yang sudah ada penggenapannya. Janji yang sudah lunas dibayar. Jadi saya patut dan harus percaya kepada janji ini. Amin. Dari beberapa sumber, saya lebih dari 2 jam mempelajari mengenai soal evangelia ini. Saudara dan saya mengagumi. Ini bahasa Greka, bahasa Alkitab ini. Sangat dalam sekali. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau kita cuma membaca saja bahwa kita akan menerima perjanjian Tuhan. Seperti yang tadi kita sudah baca dari Roma 4 ayat 20 dan 21. Ia tidak bimbang akan janji Allah karena ketidakpercayaan. Oh, berarti hebat sekali. Jadi tidak begitu heran Abraham dia menepis ketidakpercayaan. Karena dia tahu janji yang Allah beri itu adalah janji yang sudah terbukti. Janji yang sudah pernah kepada orang lain terbukti diberikan kepada kita. Jadi tidak mungkin gagal, tidak mungkin PHP. Amin. Haleluya. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua kekasih untuk memperhatikan di rumah Anda, kapan saja Anda bisa mendengar dan menyimak khotbah saya ini, perhatikan. 1. Abraham hebat
Tetapi Abraham memberi pelajaran, aku hebat bukan karena aku loh, tetapi karena aku tahu apa arti kata janji Allah. Yaitu pemberian suatu janji yang sudah terbukti diberikan kepadaku. Jadi aku pasti dapat karena aku menerima janji yang sudah Allah buktikan dan bayar. Para kekasih, ini dahsyat ya. Itu sebab jadi hanya suatu janji yang sudah terbukti nyata. Hanya suatu janji yang sudah terbukti nyata. Itulah yang akan diberikan kepada kita. Katakan, kepada saya. Wow banget. Sebab kalau seorang beriman kepada Kristus, dia imannya menjadi lembek, dia harus dengar ini firman. Dia tidak usah mengusahakan kayak apa. Dia tidak usah pakai jalan kesengsaraan Yesus. Jalan yang memalukan, jalan yang menghancurkan kredibilitas, integritas, dan segala prestige dari seorang Yesus, Juru Selamat, Creator, Khalik, Pencipta alam. If you remember and you understand the meaning of such kind of grace, evangelia, the meaning of a covenant, a promise from God, then you will never and never and never wavering your faith to Jesus Christ. It is because what's the meaning of evangelia? A covenant, a promise from God that had been fulfilled to other people. And this kind of promises given to you right now, today, at the very moment, let this become your history. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, ini sudah terbukti nyata Tuhan. Kenapa ini juga hamba masih ragu-ragu? Karena ketidakpercayaan. Karena hamba lepas dan tidak ada kerjaan, di PHK, dan hamba mau meninggalkan engkau hanya karena uang, hanya karena nafkah, hanya karena gaji. Anak-anakku yang muda, apakah karena pacarmu engkau meninggalkan Tuhan? Mumpung kau masih hidup. Tahu gak arti nama hidup? Arti kata hidup. Mumpung kau belum mati, cepat bertobat. Supaya apa? Supaya engkau menerima janji yang pasti dari Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau takut kepada Tuhan dan engkau menerima sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Jangan karena calon suamimu, calon istrimu, pacarmu, atau karena kerjaan, karena jabatan, engkau menjadi tidak percaya lagi. Kau menghina epagelma dari Tuhan. Kita sedang memasuki keakhiran daripada dunia. Anda harus tahu, saudara, dan keakhiran daripada dunia ini akan terjadi banyak sekali ontran-ontran. Kalau kita harus menghadapi segala musibah, segala ontran-ontran dunia yang bukan hanya berskala nasional, tetapi berskala global, universal, saudara, kita pasti hancur. Kita pasti tidak tahan dan tidak kuat. Semua katakan kecuali. Angkat tangan saudara, kecuali. Bila saya bisa memegang janji Tuhan. Epagelma. Janji yang teruji, yang terbukti, itu yang diberi kepada saya. Dalam nama Yesus, saya justru akan berjaya sebelum saya meninggal. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, ini dahsyat. Ini dahsyat. Sebab kita bersyukur, ya saudara,
karena kita boleh mendapatkan ini. Saya akan masuk pada syarat menerima janji-janji Allah. Ya saudara, Abraham belum diberi anak. Kemudian dia mengalami musibah, kerugian, sakit, dan lain-lain segala macam prahara dalam hidup. Sebagai manusia macam kita orang. Hanya berbeda setting waktunya. Hanya berbeda timeline-nya. Saudara, tapi sama. Saudara, itu sebab Abraham ketika dia belum dikasih anak, ketika dia menghadapi musibah, kerugian, sakit, dan lain-lain, itu semua tidak bisa membuat dia tidak percaya kepada janji Allah. Tidak bisa. Musibah dan semua hal yang negatif tidak mampu mengubah mindsetting daripada pai tua ini. Tidak bisa. Saudara, dia begitu kuat, dia begitu teguh kepada perjanjian Allah. Itu sebab dia dinamakan sebagai Bapa segala orang percaya. Wow. Kalau saudara, pada satu waktu, hai para orang tua, kita orang meninggal, maka apa yang paling baik predikat sebutan dari mereka yang masih hidup terhadap kita? Yaitu seorang yang begitu teguh kepercayaannya kepada Kristus. Cuma itu saja yang menjadi heritage. Hanya itu saja menjadi legacy, warisan bagi seorang sebelum dia mati. Yaitu kalau dia tetap memegang kepercayaannya dan dia tidak mau meninggalkannya. Kalau dia bisa demikian, maka Tuhan akan meninggalkan kepada anak cucu keturunannya. Tuhan akan memberi kepada semua orang yang ada di dekatnya anugerah berkat luar biasa. Haleluya. Walau dia sudah mati, walau saya dan Anda sudah mati, orang-orang di sekitar akan menerima berkat yang dahsyat. Karena ada satu orang yang mati di dalam kepercayaan begitu hebat. Bukan orang ini saja menerima sorga, tetapi semua orang menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya.